Prof. Nuh, Prof. Muhajir, Prof. Nasir. Ini panja pembiayaan pendidikan ini menerapkan konsepnya Pak Nuh. Capaian masa kini itu adalah hasil juga capaian masa lalu. Jadi kita mengundang menteri di masa yang lalu, kita jadikan dasar untuk menentukan capaian yang sekarang dan yang akan datang. Saya juga sepakat bahwa pendidikan adalah sistem rekayasa sosial yang paling bagus. Oleh karena itu, kita harus menjadikan pendidikan itu sebagai panglima ketika kita ingin menjadikan negeri ini menjadi negara yang kuat, yang maju dan sejahtera. Ini sementara faktanya di lapangan yang menjadi panglima bukan pendidikan. Yang menjadi panglima adalah politik, termasuk panglima. Politik sebagai panglima bisa kita lihat ketika menetapkan anggaran. Jadi anggaran pendidikan kita ini lebih ditentukan atas dasar relasi kuasa. 665 triliun untuk apa? Itu kemudian terdistribusi atas dasar keinginan yang punya kekuasaan yang besar di dalam menentukan anggaran. 52% ditransfer ke daerah, kemudian untuk kementerian lembaga fungsi pendidikan di kementerian lembaga 32 triliun, untuk kementerian pendidikan sendiri hanya sekitar 13 dan pernah 15% dari 20%. Kementerian Pendidikan yang diberi kewenangan untuk turut mengontrol agar penggunaan dana fungsi pendidikan itu sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, tapi itu juga nggak jalan. Ini semakin memperkuat fakta bahwa yang punya relasi kuasa itu yang menentukan. Sayangnya yang punya relasi kuasa itu belum berbicara tentang pendidikan sebagai panglima, pendidikan sebagai sistem rekayasa sosial yang terbaik itu. Sayangnya di situ Pak Nuh. Sehingga saya kira ini perlu ada penjelasan atau upaya-upaya yang di Komisi 10 sendiri mengalami keterbatasan kemampuan untuk ikut mempressure. Barangkali ini panja ini nanti satu bagian untuk melakukan pressure itu. Nah, dari pembiayaan, saya tidak tahu ini yang beredar ini Pak Nasir ya, beredar di publik itu untuk perguruan tinggi 7 triliun, tapi untuk perguruan tinggi kementerian lembaga 32 triliun itu ya. Setahu saya untuk anggaran yang di Dirjen Dikti ya, Dirjen Dikti yang pagu indikatif yang diajukan 2025 itu sekitar 29 triliun. Tapi kok kemudian di masyarakat beredar angka 7 triliun untuk perguruan tinggi, itu angka dari mana saya kurang jelas itu. Dan kemudian yang 32 triliun untuk perguruan tinggi kementerian lembaga itu bukan hanya untuk perguruan tinggi, itu 32 triliun memang untuk KL itu 32 triliun angkanya, 32 sekian. Tapi tidak hanya untuk perguruan tinggi, tapi juga untuk kementerian lembaga juga punya sekolah-sekolah di tingkat dasar menengah, terutama menengah. Jadi angka ini agak membuat misleading kita gitu ya. Tapi itu sekaligus memberi gambaran bahwa kebijakan anggaran pendidikan kita memang tidak solid gitu.
tidak sulit. Ini yang menyebabkan kemudian pendidikan kita menjadi kurang jelas. Di Komisi 10 kami juga merasa menjadi ambigu, Pak Nuh, Pak Muhadjir dan Pak Nasir, untuk mendorong agar Kementerian Pendidikan kita ini mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dari yang selama ini diperoleh. Karena apa? Karena kewenangan dalam sistem pendidikan itu ada di Menteri Pendidikan. Kita ingin itu anggarannya tambah. Tetapi kita menjadi ambigu karena dulu dengan anggaran 80 triliun dianggap cukup. Sekarang naik 90 juga cukup. Sebelum 80 itu berapa itu anggaran juga cukup. Dan ini anggaran 50, 80, 90 cukup. Semua cukup. Ini menggambarkan betapa tidak jelasnya ekspektasi apa yang ingin dihasilkan ini. Oleh karena itu menurut saya nggak jelas ya. Kita ingin memperkuat vokasi, apa ingin memperkuat pendidikan akademik gitu. Nah, kemudian kita ingin membangun perguruan tinggi riset, apa perguruan tinggi akademik. Nah ini saya kira memerlukan sebuah kajian yang kemudian berimplikasi kepada distribusi alokasi anggaran. Kalau ini nggak jelas, menurut saya anggaran kita juga nggak jelas. Nah, saya kira kajian-kajian akademik perguruan tinggi yang menekankan akademik tetap perlu, karena untuk membangun konsep itu perlu. Tapi kemudian ini juga harus melahirkan sebuah produk. Riset, inovasi juga harus melahirkan produk. Tapi setelah menjadi produk, itu membutuhkan tenaga-tenaga yang terampil dan pendidikan vokasi diperlukan. Saya ingin mengambil contoh saja. Waktu pengukuhan guru besarnya Pak Nuh saya datang, itu saya hadir. Pak Nuh saya kira berbicara tentang teknologi kesehatan. Betul Pak Nuh ya? Nah itu kan hasil riset. Nah kita menggambarkan hasil riset itu melahirkan inovasi di bidang teknologi kesehatan. Dan kemudian ini menjadi sebuah produk. Kita berharap produk-produk hasil riset seperti ini yang harus banyak. Dan setelah menjadi produk, bagaimana ini kemudian dimanfaatkan, sehingga ketika sudah bisa dimanfaatkan, itu akan berdampak kepada tingkat kesejahteraan. Riset-riset inovasi melahirkan produk. Nah sekarang produk-produk hasil inovasinya apa di ini? Ini karena ketidakjelasan peta jalan pendidikan kita. Jadi menurut hemat kami memang perlu penataan alokasi distribusi anggaran, tetapi juga disertai dengan ekspektasi pendidikan kita ini mau kita bawa kemana. Ini juga harus sertai itu. Ini harus jelas. Kita sudah minta roadmap kepada Menteri Pendidikan, sudah diberi roadmap, tapi roadmapnya itu bentuknya PowerPoint gitu, nggak ada kajian akademiknya. Itu kita ingin roadmap yang jelas, sehingga kemudian perguruan tinggi kita yang kita arahkan untuk menjadi perguruan tinggi akademik, kemudian perguruan tinggi yang riset university itu seperti apa dan pembiayaannya berapa, perguruan tinggi yang STEM itu juga berapa, kemudian membutuhkan anggaran berapa. Saya kira ini jelas antara ekspektasi dengan dana yang kita ingin carikan itu. Kalau tidak ya itu tadi kembali kami ambigu. Kita dorong supaya mitra kita anggarannya besar, tapi dia tidak bisa menjelaskan ekspektasi kita sebenarnya seperti apa. Saya kira itu tim pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.